Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Semoga hari ini, kemarin, dan akan datang anak-anak ibu beserta keluarga, bapak ibu guru, dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan suatu apapun. Tentunya kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindar dan selalu menjaga diri kita dari wabah COVID-19 ini. Anak-anak ibu sekalian, materi kali ini ibu akan menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Materi ini ibu sampaikan sendiri, yaitu Bunda Joharyanti, Sarjana Pendidikan Agama Islam. Baiklah anak-anakku sekalian, adapun kompetensi dasar pada materi ini yaitu menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Adapun tujuan pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat memahami makna Pancasila serta penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga, tetap dalam materi tentang kekuasaan ataupun pembagian kekuasaan. Baiklah anak-anakku, sebelumnya ibu akan menjelaskan tentang pengertian daripada Pancasila. Sebelum kita memulai tentang nilai-nilai Pancasila, terlebih dahulu sebaiknya ibu menjelaskan apa pengertian dari Pancasila. Secara etimologis, historis, dan terminologis, hakikat Pancasila, kedudukan dan fungsi Pancasila bila mana dikaji secara ilmiah memiliki pengertian-pengertian yang luas, baik dalam kedudukannya sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai ideologi bangsa dan negara, sebagai kepribadian bangsa, bahkan dalam proses terjadinya terdapat berbagai macam terminologi yang harus dideskripsikan secara objektif. Selain itu, Pancasila secara kedudukan dan fungsinya juga harus dipahami secara kronologis. Oleh karena itu, untuk memahami Pancasila secara kronologis, baik menyangkut rumusannya maupun peristilahannya, maka pengertian Pancasila tersebut meliputi lingkup pengertian sebagai berikut. Pengertian Pancasila secara etimologis, istilahnya Pancasila berasal dari Sanskerta dari India atau bahasa kasta Brahmana. Adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakerta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta perkataan Pancasila memiliki dua macam arti secara leksikal, yaitu panca yang artinya 5, sila vokal I besar atau I Romawi pendek artinya batu sendi, alas ataupun dasar. Sila vokal I kecil ataupun I pendek artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting ataupun yang senonoh. Kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia, terutama bahasa Jawa, diartikan susila yang memiliki hubungan dengan moralitas. Selanjutnya, oleh karena itu, secara etimologis, kata Pancasila yang dimaksud adalah istilah Pancasila dengan vokal I pendek yang memiliki makna leksikal berbatu sendi 5 atau secara harfiah, dasar yang memiliki 5 unsur. Adapun istilah Pancasila dengan huruf Dewanagari, I bermakna 5 aturan tingkah laku yang penting. Sedangkan pengertian Pancasila secara historis, proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI pertama, Dr. Rajiman Widyoningrat mengajukan suatu masalah, khususnya
akan dibahas pada sidang tersebut. Masalah tersebut adalah tentang suatu calon urusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian tampilan pada sidang tersebut 3 orang pembicara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan juga Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, di dalam sidang tersebut, Insinyur Soekarno berpidato secara lisan tanpa adanya teks mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian untuk memberikan nama Pancasila yang artinya 5 dasar. Hal ini menurut Soekarno atas saran dari salah seorang temannya, yaitu seorang ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Kemudian keesokan harinya, tanggal 18 Agustus 1945, disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana di dalamnya termuat isi rumusan 5 prinsip atau 5 prinsip sebagai satu dasar negara yang diberi nama Pancasila. Itu secara historis ya. Sejak saat itulah perkataan Pancasila menjadi bahasa Indonesia dan merupakan istilah umum. Walaupun dalam alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak termuat istilah Pancasila, namun yang dimaksud dasar negara Republik Indonesia adalah disebut dengan istilah Pancasila. Hal ini didasarkan atas prestasi historis ya terutama dalam rangka pembentukan calon rumusan dasar negara yang secara spontan diterima oleh peserta sidang secara bulat. Kemudian pengertian Pancasila secara terminologis, yaitu proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu telah melahirkan negara Republik Indonesia untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara sebagaimana lazimnya negara-negara yang merdeka. Maka panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 2 bagian, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi 37 pasal. 1 aturan-aturan peralihan yang terdiri atas 4 pasal dan 1 aturan tambahan terdiri atas 2 ayat. Dalam bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri atas 4 alinea tersebut tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 inilah yang secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia yang disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang yang pertama, sistem nilai dalam Pancasila. Sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu rangkaian yang saling berkaitan antara nilai yang satu dan nilai yang lain. Sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai suatu yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik. Pancasila sebagai nilai mengandung serangkaian nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan juga keadilan. Nah, sistem nilai Pancasila yang selanjutnya yaitu kelima, nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan mengacu kepada tujuan yang satu.
Kemudian Pancasila sebagai suatu sistem nilai termasuk ke dalam nilai moral atau nilai kebaikan dan merupakan nilai-nilai dasar yang bersifat abstrak. Pancasila yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan bangsa Indonesia yang mengandung 3 tata nilai utama, yaitu dimensi spiritual, dimensi kultural, dan juga dimensi institusional. Dimensi spiritual mengandung arti ataupun makna bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. Aktualisasi nilai spiritual adalah Pancasila tergambar dalam sila ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti bahwa dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan tidak boleh meninggalkan prinsip keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia, dan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan gambaran bagaimana dimensi kultural dan institusional harus dijalankan. Nah, dimensi tersebut mengandung nilai pengakuan sisi kemanusiaan dan keadilan yang non-diskriminatif, demokrasi berdasarkan musyawarah dan transparan dalam membuat keputusan, dan terciptanya kesejahteraan sosial bagi semua tanpa pengecualian pada golongan tertentu. Kemudian nilai-nilai itu sesungguhnya jauh lebih luhur dan menjadi rumusan hakiki dalam pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu sistem nilai Pancasila. Yang kedua, implementasi Pancasila. Pancasila sebagai falsafah bangsa dalam bernegara merupakan nilai hakiki yang harus termanifestasikan dalam simbol-simbol kehidupan bangsa, lambang pemersatu bangsa, dan sebagai pandangan hidup bangsa. Implementasi Pancasila yang kedua, nilai Pancasila harus dipandang sebagai satu persatuan utuh. Setiap praktek penyelenggaraan pemerintahan termanifestasikannya artinya adalah terwujud. Selanjutnya, yang ketiga, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. A. Nilai sila ketuhanan Yang Maha Esa. Apa saja butir-butir yang ada di sila pertama ini, ketuhanan Yang Maha Esa? Pengakuan adanya kuasa prima atau sebab pertama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya tanpa ada paksaan tekanan dari pihak manapun. Kemudian yang ketiga, tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. Yang keempat, nilainya ateisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. Yang kelima, menjamin berkembang dan tumbuh subur kehidupan beragama, toleransi antar umat dan dalam beragama. Yang keenam, negara memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara menjadi mediator ketika terjadi konflik antar agama. Itu nilai-nilai yang tercantum pada sila pertama. Selanjutnya, yang B adalah nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini adalah nilai-nilai yang tercantum pada sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa saja? Nah, yang pertama, menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan, karena manusia mempunyai sifat universal. Kedua, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa dan juga bersifat universal. Yang ketiga, mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Hal ini berarti bahwa yang dituju masyarakat Indonesia adalah keadilan dan peradaban yang tidak pasif, yaitu perlu pelurusan dan penegakan hukum yang kuat jika terjadi penyimpangan-penyimpangan. Karena keadilan harus direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat.
Selanjutnya, nilai-nilai yang terdapat pada sila ketiga, ya, yaitu Persatuan Indonesia. Apa saja yang terdapat nilai-nilai pada sila ketiga? Pertama, nasionalisme. Kedua, cinta bangsa dan tanah air. Tiga, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Empat, menghilangkan penonjolan kekuatan ataupun kekuasaan, keturunan, dan perbedaan warna kulit. 5. Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggulangan. Ini adalah nilai-nilai yang tercantum sila ketiga Persatuan Indonesia. Selanjutnya, ya, nilai-nilai yang ada pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa saja? Yang pertama, hakikat sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum yaitu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk rakyat. Kedua, permusyawaratan artinya mengusahakan putusan bersama segera bulat. Sesudah itu diadakan tindakan bersama. Di sini terjadi simpu yang penting yaitu mengusahakan keputusan bersama secara bulat ataupun mufakat. Nah, nilai yang ketiga pada sila keempat ini, dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. Hal yang perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sebagai konsekuensi adanya kejujuran bersama. Nilai keempat, perbedaan secara umum demokrasi di negara barat dan di negara Indonesia, yaitu terletak pada permusyawaratan rakyat ataupun musyawarah. Nah, selanjutnya, nilai-nilai yang ada pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa saja nilainya? Yang pertama, kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. Kedua, seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Ketiga, melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Itu adalah nilai-nilai yang tercantum pada sila 1 sampai dengan 5. Sekarang, bagaimana pengamalan sikap Pancasila sila ke-1 dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kita bisa lihat di sini contohnya, ya, pengamalan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, Bhinneka Tunggal Ika, kita berbeda-beda tetapi kita tetap satu. Kemudian bebas kita memeluk agama, ya, yang mana difasilitasi oleh tempat ibadahnya, ya, tidak ada tekanan untuk memeluk ataupun meyakini kepercayaan yang kita yakini. Jadi tidak ada paksaan, ya, saling menghargai. Nah, kemudian pengamalannya bagaimana? Saling tolong menolong, walaupun berbeda agama, suku, dan ras, tetapi kita tetap saling menghargai, tolong menolong, gotong royong, ya. Nah, ini kita walaupun berbeda tetapi kita tetap satu. Itulah beberapa contoh dari pengamalan Pancasila sila pertama dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Di sini ada contohnya. Kita saling menghargai, terjadi perbedaan, saling kita hormati, kemudian menjenguk teman yang sakit, saling membantu yang lemah, ya, yang mampu membantu yang kurang mampu, kemudian saling menolong, mengasihi tanpa memandang usia ataupun perbedaan. Nah, sekarang pengamalan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat di sini, saling bersama, bantu membantu, bersatu. Karena bersatu kita kuat, ya, membuat kita menjadi kuat. Selanjutnya, pengamalan sikap Pancasila yang keempat,
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Nah, terjadi perselisihan, perdebatan, perbedaan pendapat, maka kita musyawarah untuk mencapai suatu mufakat, suatu kata yang bulat, ya, satu kata. Selalu bermusyawarah. Kemudian bagaimana pengamalan Pancasila? Ya, sila kelima, ini contohnya, kita lihat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, inilah anak-anak contoh dari pengamalan sila 1 sampai dengan Pancasila sila kelima. Ya, itu contohnya. Sistem nilainya sudah Ibu jelaskan tadi. Ya. Nah, sekarang anak-anakku sudah Ibu jelaskan tadi bagaimana pengertian dari Pancasila menurut historis, terminologi. Ya. Nah, sekarang kita kembali ke refleksi dan kesimpulan. Bahwa nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah, sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai suatu yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik. Pancasila yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan landasan bangsa Indonesia yang mengandung 3 tata nilai utama, yaitu dimensi spiritual, dimensi kultural, dan juga institusional. A. Dimensi spiritual mengandung makna bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. B. Dimensi kultural mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan juga sebagai dasar negara. Kesimpulan selanjutnya, dimensi institusional mengandung makna bahwa Pancasila harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita dan tujuan bernegara dan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aktualisasi nilai spiritual dalam Pancasila tergambar dalam sila ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti bahwa dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan tidak boleh meninggalkan prinsip keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nilai ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa manusia, terutama penyelenggaraan negara, memiliki keterpautan hubungan dengan Sang Penciptanya. Artinya, di dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggaraan negara tidak hanya untuk dituntut patuh terhadap peraturan yang berkaitan dengan tugasnya, tetapi juga harus dilandasi oleh satu pertanggungjawaban kelak kepada Tuhan di dalam pelaksanaan tugasnya. Kalau setiap apa yang kita lakukan itu akan diminta pertanggungjawaban. Hubungan antara manusia dengan Tuhan tidak tercermin dalam sila pertama. Sesungguhnya dapat memberikan rambu-rambu agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, terutama ketika seorang harus melakukan korupsi atau menyelewengkan harta negara lainnya. Dan perilaku negatif lainnya. Nilai spiritual inilah yang tidak ada dalam doktrin good governance, ya, yang selama ini menjadi panduan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Nilai spiritual dalam Pancasila ini sekaligus menjadi nilai yang seharusnya dapat teraktualisasi dalam tata kelola pemerintahan. Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, nilai falsafah termanifestasikan di setiap proses perumusan kebijakan dan implementasinya. Nilai Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan utuh di setiap praktek penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, agar tidak terjadi perlakuan yang sewenang dan diskriminatif. Selain itu, nilai spiritualitas menjadi pemandu bagi penyelenggaraan pemerintah agar tidak melakukan aktivitas-aktivitas di luar wewenang dan ketentuan yang sudah digariskan. Nah, anak-anakku, semua tentang bab pertama, pembagian kekuasaan, kemudian departemen-departemen pemerintahan, baik non-departemen juga, beserta nilai-nilai Pancasila,
sudah Ibu jelaskan. Nah, sekarang anak-anakku, tugas buat anak-anak di rumah, ya, carilah definisi ataupun pengertian sila ke-1 sampai dengan sila ke-5. Jadi tugasnya anak-anak mencari pengertian ataupun definisi sila pertama, sila kedua, sila ketiga sampai dengan sila ke-5. Ya. Jawabannya bisa dikirim melalui WA Ibu di nomor 0813 733 25300. Ibu ulangi lagi, kirim jawabannya melalui di WA Ibu di nomor 0813 733 25300. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini, pertemuan kita yang ketiga pada materi nilai-nilai Pancasila, pembelajaran PPKN, anak-anak memahami apa yang sudah Ibu sampaikan, ya. Carilah wawasan ataupun pengetahuan, ya, tidak terpaut dalam satu modul ataupun satu buku saja, tetapi banyaklah mencari pembelajaran melalui media-media, bisa kalian cari di Google ataupun di media lainnya. Ibu rasa, ya, sekian pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan anak-anak Ibu tetap semangat. Terima kasih Ibu ucapkan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.